kasih Pak Direktur, Bapak Kepala Balai atas penjelasannya. Yang kami tangkap ini sebelum saya datang ke anggota ya, yang saya tangkap itu adalah untuk jangka pendeknya ini ada program dari impres jalan ya, dari jalan rusak 11 kilo tentu yang terpenuhi 6 km. Tentu ini berkat kerjasama juga antara Kementerian PUPR dan Komisi 5, terutama Pak Mulyadi, itu utang untuk Pak Mulyadi. Nah, dari sini kemudian tadi disampaikan juga dari 11-6 berarti sisanya masih ada yang rusak. Nah, mudah-mudahan Pemda Provinsi Jawa Barat itu bisa mengerjakan sisanya. Kita harapkan memang ada kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, karena memang beban yang ditanggung oleh pemerintah pusat untuk memperbaiki jalan-jalan baik itu dalam kabupaten dan provinsi di seluruh Indonesia itu membutuhkan anggaran yang cukup besar. Oleh karena itu maka nanti harus ada kerjasama seperti disampaikan oleh Pak Kepala Balai tadi, bagaimana sisanya jika ada anggaran, ini jika ada anggaran dari pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengaspal sisanya. Tentu yang diaspal itu harus betonisasi Pak ya, betonisasi ya, karena kalau tidak betonisasi karena truk tambang tadi saya lihat tadi begitu berat bebannya, kalau tidak dipakai beton saya kira tidak akan tahan lama. Selanjutnya saya persilakan kepada anggota Komisi 5 untuk memberikan pertanyaan dan tanggapannya. Dari Pak Mulyadi Pak, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan yang saya banggakan pimpinan Komisi 5 DPR RI, Pak Iqbal. Terima kasih Pak berkenan datang ke dapil. Sahabat-sahabat anggota Komisi 5 yang saya banggakan, terima kasih Pak PJ Bupati. Terima kasih Pak, sangat atensi dan saya ikuti bagaimana Bapak merespon keluhan masyarakat. Dan mudah-mudahan kehadiran kita betul-betul bisa bersinergi baik saat ini maupun masa datang. Kemudian Pak Direktur dan Kementerian PUPR, Kepala Balai, Bu Kasatker, saya berterima kasih ya Bapak Ibu berkenan hadir, tentu dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat, Pak Camat, yang Muslikat, dan warga komunitas Parung Panjang Bersatu. Saya kira tadi kita sudah mendengarkan ya, paparan dari kementerian yang dipandu oleh pimpinan kami Pak Iqbal. Saya sebenarnya berspekulasi tinggi Pak di sini. Kenapa? Karena harapan masyarakat itu begitu besar dengan hadirnya kita, harus meninggalkan Parung Panjang, tapi kemudian tidak ada solusi konkret. Saya merasakan suasana kebatinan. Bahkan di komunitas Parung Panjang Bersatu saya dimasukkan Pak di grupnya. Kita sudah sampai mana saja dimonitor Pak. Sudah sampai titik ini, luar biasa. Artinya apa? Mereka sudah terlalu lelah dengan penderitaan yang mereka rasakan selama ini. Dan itu 24 jam. Bahkan terakhir saya dikirim video, ada yang mau melahirkan gitu Pak. Terhambat karena stuck jalannya betul-betul macet. Tadi paparan mengintervensi melalui program impres jalan daerah, saya apresiasi Pak. Tapi tentu solusi jangka panjangnya harus lebih maksimal, terutama juga tadi confirm bahwa harus ada jalan khusus tambang. Ya. Saya bahkan sudah membangun komunikasi juga Pak Bupati dengan Pak Mulyadi Jayabaya. Beliau seluas-luasnya memberikan opsi kepada saya, apakah saya akan mengambil arah untuk mencarikan strategic partner untuk beliau gitu, atau beliau malah menyerahkan ke saya untuk kemudian saya roadshow mencari strategic investornya. Kalau dikronologiskan pimpinan dan Bapak Ibu dari Kementerian, Pak Bupati dan tokoh masyarakat, ya, stakeholder di wilayah Parung Panjang. Jadi awalnya izin Pak, memang sangat viral waktu itu terkait dinamika masyarakat Parung Panjang. Ini sharing dulu Pak. Kemudian saya ambil kesempatan reses supaya saya punya data konkret dan memiliki payung hukum yang kuat melalui program penyerapan aspirasi Pak Iqbal. Lalu mereka saya minta untuk supaya semua terekam dengan baik. Ya. Kemudian besoknya saya menemui Pak PJ Gubernur. Ya. Pak PJ Gubernur menghadirkan seluruh pimpinannya ya,
Kepala Dinas Bapak Bina Marga, Pak Sekdanya hadir, ya, Satpol PP dan seterusnya, termasuk dari Dinas Pertambangan. Dan beliau setuju bahwa itu diintervensi saja oleh APBN. Pada kesempatan peresmian terminal lebih panjang di Bandung, izin pimpinan, saya diundang, ya, karena Pak Presiden hadir di sana. Yang saya suarakan di situ cuma satu, Pak Bupati. Pak, tolong Parung Panjang, Pak, saya kasihan warganya, itu tidak jauh dari Jakarta. Pak Presiden sangat concern dan beliau janji tahun ini kita intervensi, Pak Mulyadi. Ya. Nah, cuman waktu itu hal yang membuat saya gembiranya adalah kilometer yang diintervensinya panjang, Pak Direktur. Ya. Lebih dari 20 kilo kalau tidak salah. Tapi kalau ini dikondisikan membuat karena keterbatasan anggaran kemudian dibuat multi, ya, saya minta Bapak bangun komunikasi dengan intent saya. Karena saya hari ini masih di badan anggaran, Pak. Ya. Saya akan suarakan terus supaya Parung Panjang penderitaan masyarakatnya selesai. Saya tidak mau ini kehadiran seremonial retorika tanpa solusi. Gitu. Saya minta Kementerian PUPR terus membangun komunikasi dengan saya. Karena izin pimpinan, saya di Banggar akan tetap suarakan dan akan saya kawal supaya anggaran revitalisasi jalan ini all dari APBN. Ya. Kenapa? Karena Pak Gubernurnya sudah telepon saya juga, beliau didatangi oleh Pak Menteri PUPR dan Pak Dirjen, katanya confirm akan diintervensi dalam waktu dekat dan sudah dapat penjelasan dari Pak Direktur bahwa akan dilaksanakan dengan segera. Ya, walaupun tadi kilometernya buat saya tidak memuaskan, ya. Maka tolong bangun komunikasi supaya kalaupun misalnya di Komisi 5 ada jatah dalam konteks aspirasi IJD, saya minta komunikasikan juga ke saya akan arahkan tetap ke Parung Panjang. Nah, terkait jalan tambang, saya dengar juga Pak Menteri setuju, ya, untuk diintervensi bahwa nanti negara yang akan ambil alih supaya jalan khusus tambang ini bisa direalisasikan. Maka posisi saya standby, ya, untuk apa? Jika kementerian, karena ini kan akan ada pergantian kekuasaan di dalam konteks aktivitas pengelolaan negara ini, ya. Maka sebelum kita bergeser itu, maka kita kawal bersama supaya kebijakan dan rencana anggarannya diusulkan pada saat periode ini. Sekali lagi terima kasih pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi 5, terutama dari Kementerian PUPR. Saya mengapresiasi acara ini dan mudah-mudahan sekali lagi tidak hanya seremonial retorika, harus ada bukti nyata bahwa ini bisa teratasi. Pimpinan, saya juga mohon izin terus mengawal proses ini karena buat saya Parung Panjang sebenarnya dianugerahi kekayaan tambang yang luar biasa, tapi kenapa masyarakatnya yang menderita? Ya. Artinya apa? Negara harus hadir, negara harus fasilitasi, negara harus menjadi bagian dari solusi bahkan memberikan legasi terbaik buat masyarakat Parung Panjang. Saya kira sebagai mudah-mudahan ini menjadi pesan moral buat kita semua dan kita semua senantiasa diberikan kekuatan dari Allah dan kita sedang bertanggung jawab kepada anak cucu kita di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilakan Pak Densa, Pak. Terima kasih Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Muhammad Iqbal selaku Wakil Ketua Komisi dan pimpinan rombongan, Pak PJ Bupati serta seluruh jajaran, Pak Budi Amin dan Pak Kepala Balai, secara khusus rekan-rekan anggota Komisi 5, senior saya Pak Mulyadi, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak dan Ramil, hadir sekalian. Tadi sebetulnya sudah disampaikan oleh Pak Mulyadi karena ini juga dapil beliau, Pak, ya. Betul ya. Tapi saya ingin menambahkan sedikit. Pertama, sebetulnya ada dua instrumen, Pak, yang bisa kita gunakan kaitannya dengan permasalahan kendaraan pengangkut tambang, ya. Selain undang-undang jalan, ya, mungkin juga lebih intens ya komunikasi dengan Kementerian Perhubungan. Ya. Kasus yang sama sebenarnya mirip-mirip dengan yang pernah kita tangani pada tahun lalu di Jambi. Ya. Itu hasil tambang batu bara. Kemudian kita sepakati di komisi dengan Pak Gubernur, dengan Korlantas Polri dan pemerintah daerah secara keseluruhan sehingga itu di stop. Gitu. Tapi itu kan solusi ekstrim karena memang problemnya juga sudah sangat parah gitu ya.
Nah ini mungkin ada semacam toleransi, karena sebetulnya memang tidak boleh kendaraan tambang itu melalui jalan umum. Gitu. Nah ini saran saya tidak bermaksud memprovokasi ya. Tadi Pak PJ Bupati mengatakan karena tambang ini dibutuhkan proyek strategis nasional. Biasanya kalau tidak ada ria-ria, itu dianggap tidak ada masalah. Karena saya apresiasi perwakilan dari masyarakat yang datang ke komisi, ya mungkin hanya Pak Mulyadi yang tahu masalah ini, tapi karena ada kunjungan dari kelompok masyarakat, sehingga komisi mendengar bahwa ternyata ada masalah yang cukup serius ya terkait dengan kondisi jalan di Parung Panjang ini. Itu apresiasi saya. Kita perlu uji seberapa serius pemerintah pusat menganggap bahwa hasil tambang ini mengganggu proyek strategis nasional. Kadang-kadang pemerintah pusat ya anteng-anteng aja Pak, tidak tahu gitu, pura-pura tidak tahu atau seperti apa, sehingga proyek strategis nasional lancar karena bahan material dari tambang di Bogor ini tidak ada masalah. Maksud saya mungkin perlu ada bahasa ke pemerintah pusat bahwa ini masalah serius bagi daerah. Ya, kalau didegradasikan akan mengganggu proyek strategis nasional. Karena di era reformasi saat ini, itu pemerintah pusat, pemerintah daerah itu hanya berpikir kepentingan sendiri-sendiri. Mungkin pemerintah pusat hanya menganggap, oh ini kan yang terganggu hanya daerah, kami tidak terganggu. Buktinya proyek strategis nasional jalan terus. Nah, dalam tanda petik ya, saya tidak memprovokasi, mungkin perlu bahasa agar pemerintah pusat merasakan bahwa ternyata proyek strategis nasional bisa terganggu ketika jalan ini tidak diintervensi. Silakan Pak PJ Bupati bisa menerjemahkan seperti apa. Jadi ini supaya masalah ini jangan hanya dirasakan oleh warga, pemerintah pusat juga merasakan bahwa kalau ini tidak diperbaiki terganggulah proyek strategis nasional. Mungkin begitu Pak Mul yang pertama ini. Yang kedua, ini saran juga Pak Bupati, usulan ini kan doa. Doa itu ada waktu-waktu istijabahnya. Ada tempat-tempat di mana doa itu lebih dikabulkan daripada tempat lain. Dan ada orang-orang yang doanya lebih dikabulkan daripada orang lain gitu Pak. Nah saya melihat perlu mencari waktu, tempat dan orang yang tepat untuk Bapak mengusulkan. Mengenai waktu, saat inilah waktu yang tepat. Karena masih ada tahap ketiga Pak ya, impres jalan daerah ini. Jangan sampai setelah SK keluar kita berdoa sudah tidak makbul lagi Pak impres jalan daerah ini. Tapi ketika sedang disusun, nah itu waktu yang tepat untuk berdoa tentang jalan. Nah yang kedua tentang orang nih Pak. Pak Mulyadi ini orang yang doanya dikabulkan dalam konteks usulan impres jalan daerah ini. Jadi jangan jauh-jauh dengan beliau. Ya, karena ada waktu-waktu, ada tempatnya. Karena memang kami sepakati dengan Pak Menteri bahwa impres jalan daerah ini melalui 4 pintu. Yang pertama direktif Presiden, ya. Kadang-kadang Presiden kunjungan langsung dan bisa menyetujui. Kemudian ada direktif Pak Menteri dan ada usulan reguler dari pemerintah daerah, ya, Pak Mulyadi. Nah, maksud saya Pak PJ Bupati jangan sampai disia-siakan, waktunya ini jangan dilewatkan. Kemudian tempatnya juga ya di Senayan dan di Istana, jangan sampai usulnya ke kantor gubernur, ya itu terlalu panjang, kelamaan. Kadang-kadang nyangkut nanti di Bandung belum nyampe, padahal lebih dekat dari sini ke Senayan daripada ke Bandung dulu baru itu tempatnya. Dan yang kedua adalah orangnya. Ini sekedar saran saja, ya mudah-mudahan ke depan ya ini bisa segera diselesaikan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ilham, ada? Saya kira sudah cukup ketua. Bu Hana? Ya, silakan Bu Hana. Sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak pejabat Bupati dan juga Bapak Kementerian PUPR beserta jajaran, ketua kita dan seluruh anggota-anggota yang hadir. Dan saya hanya memberitahukan apakah ada kompensasi dari
perusahaan tambang untuk memperbaiki jalan, mengingat daerah saya Sumatera Selatan 2 itu di daerah Kabupaten Muara Enim, perusahaan batu baranya memberikan untuk perbaikan jalan, walaupun rusak lagi, tetapi ada perhatian. Untuk itu saya kira kalau diminta dari pemerintah daerah mungkin dikabulkan, karena walaupun bagaimana perusahaan tambang itu yang mengakibatkan rusak berat jalan-jalan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.